Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kita, yakni hadis masih yang ke-11, karena ini sebenarnya masih bergandengan ya. Mu'alif mengatakan setelah membahas tentang mizan, yaitu timbangan, maka mu'alif menyatakan tentang haud ya. Haud itu adalah telaga, dan nanti kita akan belajar bersama-sama kenapa kita itu harus mempelajari tentang haud. Karena kita tahu teman-teman, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa semua umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman umat Nabi kita Muhammad SAW bangun dari kubur itu dalam keadaan semuanya kehausan. Apa kata Rasulullah SAW? Yuhsarun nas yaumal qiyamah. Semua manusia besok pada hari kiamat digiring. Ya, digiring, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan kehausan, dalam keadaan uratan. Uratan itu maksudnya dia tidak berpakaian. Ya subhanallah. Dalam keadaan ghurlan buhman. Artinya adalah dia tidak dihitan, tidak memakai selembar pakaian pun, dan dia dalam keadaan kehausan. Subhanallah, digiring semua pada hari kiamat. Subhanallah, bahkan subhanallah teman-teman, kelak nanti pada hari kiamat matahari didekatkan sedekat-dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwa setiap orang akan menemui keadaannya masing-masing sesuai dengan amal solih yang dilakukan di sini, di dunia. Ada orang-orang yang amal solihnya bagus, maka Allah akan berikan bermacam-macam pertolongan di sana. Ya, ada yang mendapatkan naungannya Allah sehingga matahari yang begitu dekat tidak terasa panas. Ya, kita sudah belajar siapa di antara mereka, ada 7 golongan. Kemudian ada juga orang-orang yang di dunia sangat menyukai untuk mempelajari Zahrawain itu Al-Baqarah dan Al-Imran, maka kelak mereka juga akan mendapatkan naungan dari sebuah awan yang Allah telah berikan. Dan ada pula orang-orang yang memang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu ada juga orang yang tenggelam dengan keringatnya, subhanallah. Dan keadaannya bermacam-macam sesuai dengan amal solihnya. Maka bisa dibayangkan enggak teman-teman, ketika keadaan manusia sedemikian mengerikan gitu loh, dengan panas matahari yang begitu dekat, maka Rasulullah SAW mengatakan, memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah SAW? Inni farradtukum alal haud. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, saya menunggu kalian di telagaku. Jadi nanti yang menyambut hamba-hamba Allah, umat Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah nunggu di telaga. Besok pada hari kiamat Rasulullah menunggu kita semuanya, umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, man marra alayya syarab, barang siapa yang minum dari telaganya beliau dengan air yang ada di telaga beliau, lam yadma'u abada, maka sifatnya itu sudah enggak ada lagi kehausan untuk menemui panjangnya perjalanan yang akan ditemui di akhirat nanti. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa perjalanan kita itu di akhirat sangat panjang. Semua kita ingin meminum dari telaganya Rasulullah SAW, tapi tidak semua bisa meminum. Subhanallah. Ada buku kecil saya nemu di rumah itu, bahasa Indonesia, judulnya Orang-orang yang Terusir dari Telaga Nabi. Siapa pengarangnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi. Pengarangnya Al-Wasabi. Kalau bahasa Arabnya At-Tardu wal-Ib'ad an Haudi Yaumul Mi'ad. Orang-orang yang terusir dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani, orang Yaman ini. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi. Wasabi ini kabilah di Yaman. Berarti yang buat buku ini adalah orang Yaman. Baik, siapa di antara orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah SAW, teman-teman? Ini perlu diperhatikan karena memang nanti ada dalam sebuah hadis di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW, saya bacakan hadisnya, kata beliau, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awana, qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana faradtukum 'ala al-haudi
la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta ahwait la unawiluhum ukhtuliju duni fa aqulu ayyu rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Di sini disebutkan bahwa nanti akan banyak orang-orang yang mendatangi telaga Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengenalinya, ditampakkan kepada Rasulullah SAW, bahkan beliau mengenali. Dari mana beliau mengenali bahwa itu adalah para sahabat, bahwa itu adalah umatnya Rasulullah SAW? Dari cahaya yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi nanti ketika kita berwudu nih teman-teman, itu nanti disebutkan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembeda antara umat Nabi kita Muhammad SAW yang beriman dan yang tidak dengan cahaya. Ya. Jadi Rasulullah SAW tahu, oh, itu umatku, gitu ya. Namun ketika umat Rasulullah SAW sudah mulai mendekat, maka ternyata subhanallah Allah menjauhkan umatnya Rasulullah SAW dari telaga itu. Jadi sama Allah diusir, nggak boleh. Dan Rasulullah kaget gitu loh. Ya Rabb, itu umatku, itu sahabatku, kenapa engkau tidak memperbolehkan mereka untuk minum dari telaga? Maka kata Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendengarkan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan atas sepeninggalmu. Mereka mengada-ngadakan apa-apa yang tidak engkau anjurkan. Nah, berarti teman-teman hati-hati di dalam hidup ini. Hendaklah kita dalam masalah ibadah itu ada pedoman, jelas pedomannya. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan jangan berkreatif, jangan berinovasi dalam agama ini. Cukup follow, cukup ikuti, cukup duduk di majlis ilmu. Dengan itu Allah memberitahu mana yang hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, dan kita ikuti yang sahihnya. Ya, karena kalau misalnya wal'iyadzubillah sampai mendustakan nama Nabi kita Muhammad SAW dan kita mengamalkan ajaran itu teman-teman, maka itu akan mendapatkan dosa, dan kalau kita ikut menyebarkannya akan mendapatkan dosa jariyah. Contoh, nanti nih teman-teman, sebelum Ramadan tiba, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dalam surah Al-Hujurat, kalau datang kabar dari orang fasik maka jangan kita ikut-ikutan untuk menyebarkannya. Nanti akan datang nih, dan ini biasanya tahunan, ada mesti tuh. Ya teman-teman, broadcastan di beranda media sosial lewat apa? Sebelum Ramadan ada, menurut mereka ada hadis yang mana mereka cantumkan itu dari Rasulullah SAW. Ya, barang siapa yang tidak bersalam-salaman, yang tidak bermaaf-maafan sebelum masuk Ramadan, apa ibu-ibu? Apa itu bunyinya katanya? Barang siapa yang tidak maaf-maafan sebelum datang bulan Ramadan apa? Itu apa? Akhirnya maka dia diharamkan untuk masuk ke surganya gitu ya. Dan itu nyatut apa tuh? Membawa Nabi kita Muhammad SAW gitu loh. Padahal ketahuilah itu berita bohong, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah bilang seperti itu. Tapi itu seakan-akan sudah menyebar, sudah menjadi sebuah hal yang dikatakan itu dari Rasulullah SAW, dan itu merupakan kedustaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ingat ibu-ibu, besok kalau dapat broadcastan seperti itu, jangan kita bermudah-mudahan untuk broadcast kembali. Jangan kita bermudah-mudahan untuk share kembali. Karena itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mau meminta maaf, bukan hanya sebelum datang bulan Ramadan. Kita punya salah, bersegeralah minta maaf. Kenapa? Karena bisa jadi sebelum datang bulan Ramadan kita sudah diwafatkan oleh Allah. Sebelum datang bulan Rajab kita sudah diwafatkan oleh Allah. Padahal jelas yang namanya kematian itu tidak ada yang tahu. Ya teman-teman. Jadi ini mulai kita lebih cerdas lagi dalam melihat ada sebuah berita, ya, apakah itu datang dari orang yang jujur atau tidak, apalagi sampai mencatut dari Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW tidak pernah berkata-kata demikian, ya. Dan ada banyak nanti satu lagi ya teman-teman yang biasanya kita harus berhati-hati di bulan Rajab. Ini saya hanya menyampaikan ya, monggo nanti teman-teman bagaimana nanti ada nanti tuh dan ini pun dibawa-bawa nama Nabi kita Muhammad SAW. Ada amalan yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, tapi seakan-akan Rasulullah telah mengajarkannya, padahal nggak pernah.
Apa? Akan datang broadcastan ke teman-teman bulan Rajab ini untuk bersiap-siap menyantuni anak yatim. Pernah dapat? Dan itu kan terjadi tahunan ya, subhanallah. Akan ada fadilahnya apa kalau di bulan Rajab, maka siapapun yang memegang kepalanya anak yatim maka akan begini. Kan ada kan? Teman-teman pernah dapat kan? Subhanallah, demi Allah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan demikian. Kalau teman-teman mau menyantuni anak yatim, gak usah nunggu Rajab, kapanpun bisa. Teman-teman lihat ada anak yatim, kita kasih makan, itu baik. Kapan ngasih makannya? Pas kita lihat, gitu ya. Kalau ada gretek dalam hati, ya Allah saya pengen menjenguk panti asuhan anak-anak yatim, ya sudah, gak usah nunggu bulan Rajab. Silahkan untuk pergi santuni mereka, itu ya teman-teman. Jadi nanti jangan sampai nih kita terulang kembali di tahun yang sama misalnya ya, kemudian ternyata kita nggak naik level gitu. Kalau kemarin mungkin nggak tahu, akhirnya kita ikut nge-share, nge-broadcast. Sekarang kita sudah tahu bahwa sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW termasuk bagian dari dosa gitu, bagian dari yang kita tidak perlu mengamalkannya ya. Karena yang namanya amal solih, teman-teman ini catat baik-baik, namanya amal solih kalau pengen diterima di sisi Allah itu dua syaratnya. Apa syaratnya? Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Yang kedua ittiba, ya, ikut follow apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak membuat-buat sesuatu yang baru dalam hal agama, bukan dalam hal dunia. Kalau untuk urusan dunia, kata Rasulullah SAW, kalian yang lebih tahu urusan duniamu. Ya, boleh kalau dalam urusan dunia mau berinovasi, boleh. Ya, berinovasi dulunya berangkat ke Mekah naiknya kapal, sekarang ada pesawat ya karena memang lebih cepat, boleh. Adanya internet, boleh. Itu urusan dunia. Tapi perkara agama tidak boleh berinovasi. Semua sudah ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya, ini masalah lagi. Dari mana kita tahu kalau itu ada hadis sahih, ada hadis yang tidak sahih? Dari mana kita tahu bahwa itu hadis tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW tapi sudah tersebar di tengah masyarakat? Ya, tidak lain dan tidak bukan teman-teman dengan kita duduk di majlis ilmu. Ya, dengan kita duduk di majlis ilmu, Allah akan berikan petunjuk untuk kita bahwa ternyata perkara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi teman-teman ya, sesuatu yang subhanallah terkadang sudah menjadi hal yang biasa dan itu ternyata tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berinovasi di dalam agama ini kelak tidak akan bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang melakukan maksiat yang akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di sini dikatakan orang-orang yang melakukan maksiat. Subhanallah. Maksiat yang seperti apa? Ya, disebutkan di dalam Kitabus Sunan ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Sayakunu ba'di umara yukadzibuna wa yadlimun. Faman saddaqahum bikadzbihim wa man a'anahum ala dhulmihim falaysa minni. Walastu minhu wa la yaridu alayya al-hawd. Wa man lam yusaddiqhum wa lam yu'inhum ala dhulmihim fahuwa minni wa anna minhu wa yariddu alayya al-haud. Lihat teman-teman, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, kata beliau, kelak ya akan ada sepeninggalku para penguasa yang dia berbuat zalim dan pendusta. Ya, ini hadisnya sahih. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan kata Rasulullah SAW, siapa yang membenarkan kebohongan mereka, kebohongan para penguasa, dan membantu mereka dalam kedolimannya, maka dia bukan golongan dariku. Dan aku tidak akan mengenal, dan mereka tidak akan bisa mendatangi telagaku. Jadi nggak bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW. Dan siapa yang tidak membenarkan serta tidak membantu kedoliman mereka, maka dia dariku dan aku darinya, serta dia akan datang ke telagaku. Intinya begini teman-teman. Jadi termasuk di antara kemaksiatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita tidak boleh saling bantu-membantu dalam kedoliman.
Kita tidak boleh saling tolong menolong dalam kejelekan, dalam keburukan. Yang diperbolehkan adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan. Ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini perlu kita renungi bersama di zaman di mana subhanallah terjadi banyak sekali fitnah, gitu kan? Maka yang penting untuk kita lakukan adalah banyak-banyak minta kepada Allah. Wahai Rabbku, tunjukkanlah jalan mana yang benar. Jikalau itu benar, maka berikanlah hamba untuk bisa saling tolong menolong dalam kebenaran tersebut. Jikalau itu kebatilan, maka jauhkan hamba dari kebatilan tersebut. Dan janganlah jadikan hamba sebagai orang yang saling tolong menolong dalam kebatilan. Karena kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ya akhwat. Jadi kalau misalnya subhanallah teman-teman dimintain tolong untuk menjadi panitia kajian, misal contoh, maka ini termasuk dari ta'awanu 'alal bir, maka teman-teman menyanggupinya, baik. Tapi kalau misalnya subhanallah dimintain tolong untuk menjadi panitia dalam rangka misalnya apa? Ada panggung joget-joget, ya entahlah hari apa, yang penting itu panggungnya tuh nanti ada wanita-wanita yang joget-joget di situ membuka aurat. Teman-teman mengiyakan jadi panitia, subhanallah. Itu adalah maksiat, yaitu adalah maksiat. Jangan mau. Teman-teman tegas mohon maaf karena saya tahu itu acaranya sesuatu yang maksiat gitu ya. Maka saya belum bisa untuk menolong dalam kesempatan yang berbahagia ini. Misalnya saya mau nolong kalau itu acaranya termasuk yang syiar gitu, maka saya insya Allah akan menolong ya. Kalau untuk pengajian saya siap membantu. Kalau untuk misalnya acara warga tapi itu yang misalnya apa, menengok orang sakit dalam rangka untuk saling tolong menolong sesama kaum muslimin, saya siap untuk menolong. Dan itu dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi hati-hati ya teman-teman. Bukannya kita nggak boleh menolong, tapi kita juga hati-hati. Menolongnya kita dalam kebaikan kita dapat pahala. Menolongnya kita terhadap keburukan kita dapat dosa. Itu prinsip di dalam agama kita. Baik. Rasulullah SAW pernah mengatakan teman-teman, subhanallah, apa kata beliau tentang menyipati tentang haud ini? Ya, subhanallah. Kata beliau, luasnya haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luasnya adalah masirati syahr. Nih, luasnya teman-teman sejauh sebulan perjalanan. Allahu akbar. Ya, subhanallah. Wa zawahu sawaun, dan sisinya sama panjangnya. Insyaallah. Jadi bentuknya itu kotak gitu loh, dan itu subhanallah panjang serta lebarnya sama. Dan telaganya Rasulullah SAW itu yang terbesar di antara telaga-telaganya nabi-nabi yang lain. Karena semua nabi itu pasti punya telaga. Apa kata Rasulullah SAW? Inna likulli nabiyyin haudon. Setiap nabi itu punya telaga. Karena memang umatnya Rasulullah SAW, umatnya nabi-nabi yang terdahulu semuanya juga berada dalam kehausan. Tetapi kata Rasulullah SAW, saya berharap kepada Allah bahwa telagaku yang paling banyak didatangi oleh umatku. Ya subhanallah. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar telaganya beliau adalah orang-orang yang banyak nanti didatangi. Oh iya teman-teman, saya lupa, subhanallah, alhamdulillah Allah ingatkan. Sebelum kita membahas masalah telaganya Rasulullah, tadi kan ada orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah ya. Maka sikap kita adalah meminta, memohon kepada Allah. Nanti saya ajarkan doanya. Agar kita termasuk orang-orang yang besok diberikan kesempatan untuk meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah pernah menjelaskan dulu orang-orang yang ada di Madinah, ya, termasuk sampai nenek-neneknya, mereka itu meminta, berdoa, berharap kepada Allah agar besok digolongkan ke dalam orang-orang yang bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Karena memang benar-benar kehausan yang sangat luar biasa. Teman-teman kalau lagi puasa saja, teman-teman lagi saum di Ramadan, ya, itu keadaannya misalnya siang harinya cuacanya 40 derajat atau 35 derajat. Kira-kira pas mau maghrib ada air putih dingin lagi airnya. Airnya cuma 1 gelas, padahal penghuni rumahnya ada 5. Kira-kira itu rebutan enggak? Rebutan, haus karena kan. Lah besok seperti itu. Ya besok semua orang pengen minum dari telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada orang yang terusir, nggak boleh minum, ada yang boleh minum. Maka kita sekarang mumpung masih di dunia, kita banyak-banyak berdoa, minta sama Allah. Apa doanya? Ditulis teman-teman. Dan ini diamalkan ya, bukan hanya kita menulisnya tapi mengamalkannya.
Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'dahu abada. Kalau artinya insya Allah gampang. Ya Allah, saya memohon kepada Allah untuk diberikan minuman dari telaga Engkau, telaganya Rasulullah SAW, dan minuman tersebut tidak akan menimbulkan kehausan selamanya. Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, minumkanlah kami, isqina itu minumkanlah kami, min haudi dari telaga nabiyyika, dari telaga nabimu. Ya Allah, minumkanlah kami, itu kalau pakai domir na ya, tapi kalau ibu-ibu mau pakai domir ni, domir saya, maka Allahumma asqini. Tapi kalau pendapat saya lebih mending pakai na aja, biar sekalian kita doakan gitu, doakan yang lain ya. Ya Allah, minumkanlah kami dari telaga nabimu syurbatan, dengan syurba itu bisa diartikan dengan tegukan ya, itu syurbah, karena diartikan syurbah sebenarnya kalau syarab itu minum, tapi kalau syurba itu tegukan, dengan tegukan yang tidak akan haus, la nadma'u ba'daha abada, yang tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita yang hadir di sini Allah berikan kesempatan untuk bisa meminum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Subhanallah, orang-orang yang dia udah tahu doanya ya teman-teman, kemudian tidak mau mengamalkannya, tidak mau berdoa ini, nanti kelak pada hari di mana itu sudah terjadi ya, akan menyesal kenapa dulu waktu di dunia sudah diberitahu ilmunya oleh Allah tapi nggak mau berdoa gitu loh. Maka yuk lembutkan hati kita, toh doa itu gratis, toh berdoa itu ibadah ya. Maka bismillah, walaupun belum hafal nggak apa-apa, timit-timit, pelan-pelan, insya Allah nanti lama-kelamaan Allah jadikan hafal ya. Nggak apa-apa ibu-ibu, yang namanya doa itu yang penting istiqomah, yang penting yakin bahwa Allah akan ijabah. Dan kita minta besok agar Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kepada kita minum dari telaganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sifat telaga Rasulullah SAW itu lebar sama dengan panjang. Telaganya itu bentuknya persegi. Lebar sama panjang itu sama. Kata Rasulullah SAW, arduhu mislutuli. Sama aja, lebarnya sama dengan panjang. Tadi panjangnya berapa? 1 bulan perjalanan, berarti sama. Kalau panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga sama. 1 bulan perjalanan. Subhanallah. Ada juga yang mengatakan bahwa telaganya bentuknya bulat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa telaganya Rasulullah SAW itu bentuknya bulat. Berarti kalau bentuknya bulat itu yang dimaksud dengan panjang dan lebar adalah jari-jarinya. Jari-jarinya sama. Ada juga yang mengatakan adalah luasnya. Ya. Pendapat yang ketiga luasnya. Luasnya itu kata Rasulullah SAW, qadra haudi kama baina Aila wa Son'a minal Yaman. Itu bagaikan antara kota Aila dan Son'a yang ada di Yaman. Panjangnya antara Aila dan Son'a di Yaman. Aila hiya madinatun qadimah islamiyah allati ansha'at 'ala al-mawqi' al-hali di Madinatil Aqabah, iya, al-mawjuda fi janubil Urdun. Jadi Aila ini teman-teman adalah sebuah tempat, dan ini kota tua di mana letaknya di sebuah kota namanya Aqabah di selatan Urdun, selatan Yordania. Nah, coba bisa dibayangkan nggak? Anggaplah dari Yordan gitu ya. Panjangnya telaganya Rasulullah yang ketiga itu pendapatnya dari Yordan, ya dari Aila itu yang ada di Yordan sampai ke Son'a. Son'a itu ibu kotanya Yaman, ya, ibu kotanya Yaman. Itu subhanallah ya, panjang banget kan dari Yordan sampai ke Yaman. Padahal Yaman itu, Son'a itu teman-teman, sebuah ibu kota di mana itu di daerah atas gunung gitu ya, dataran tinggi. Jadi kalau orang-orang Son'a itu yang saya tahu tuh di sana kalaupun musim panas paling nggak nyampai 15 derajat gitu. Seringnya dingin. Pertama kami ke sana, ke Yaman tuh kami turun di bandara di Son'a itu dinginnya sudah min 3 derajat, min 4 gitu. Itu bayangkan saja dari Yordan sampai ke Son'a. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, luasnya telaga Rasulullah SAW itu adalah dari Aden ke Oman. Nah ini nih, Aden ini kota di Yaman, tapi bagian selatan.
Teman-teman kalau lihat daerah Yaman, maka teman-teman akan dapati Yaman itu terbagi menjadi dua. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Yaman Selatan dan Yaman Utara itu beda kultur yang kami tahu. Kalau Yaman Utara itu pegunungan, dataran tinggi, Son'a. Kalau Yaman Selatan itu Aden. Aden itu laut. Di situ lebih panas. Jadi kan beda kan teman-teman, dataran tinggi dingin. Kalau di Aden tuh panasnya. Dan Aden ini disebut-sebut di dalam hadis bukan hanya masalah telaga, tapi juga nanti ada subhanallah dalam sebuah riwayat bahwa kelak akan ada api yang Allah munculkan dari dasar laut di kota Aden, yang mana api itu akan menggiring manusia ke mahsyar. Ya wallahu taala alam. Dan itu ada di Aden, disebutkan lagi Aden. Dan Aden itu ada teman kami saat ini ada di Indonesia dari Aden. Mereka itu kalau dari orangnya saja, mereka itu seperti orang India, ya. Lebih dekat ke India karena memang dulu banyak orang India di Aden. Tapi kalau orang Son'a itu orang asli Yaman seperti itu. Jadi teman-teman kalau sudah Yamannya mana? Yamannya utara gitu ya. Yamannya Son'a biasanya itu asli orang Yaman. Tapi Yamannya mana? Yamannya Aden itu sudah bercampur baur antara India dan Yaman. Ya. Nah, yang keempat adalah jarak luas telaga Rasulullah SAW itu dari Aden sampai ke Oman. Nanti teman-teman cari aja Oman mana gitu ya. Kemudian yang kelima, jarak antara telaganya Rasulullah SAW itu dari kota Madinah sampai ke Son'a. Dulu kami ibu-ibu waktu masih di Yaman, kalau mau ke Mekah atau ke Madinah tuh kami biasanya naik bis. Ya, karena yang namanya juga pelajar, ya naik pesawat masih mahal, jadi kita biasanya naik bis gitu ya. Dan itu perjalanannya kurang lebih ditempuh sekitar 1 hari lebih sedikit. Ya, perjalanan sepanjang itu itulah telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah kita tahu bahwa telaganya Rasulullah SAW begitu luas, ya, maka yang perlu kita ketahui dari sifat telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gayung-gayungnya atau cangkir-cangkirnya. Subhanallah, kan ada cangkir ya teman-teman. Itu ka'adadin nujum. Subhanallah, banyaknya sama dengan banyaknya bintang yang ada di langit. Subhanallah. Ibu-ibu ada yang bisa ngitung nggak bintang di langit itu berapa? Nggak ada ya? Ya saking banyaknya. Subhanallah, subhanallah. Jadi nggak usah rebutan, tenang aja. Banyak sekali. Yang harus kita pikirkan tuh bukan rebutannya di telaga Rasulullah, tapi kita tuh termasuk nggak nanti yang dibolehkan untuk minum gitu loh. Kalau sudah termasuk ada tiketnya misalnya dibolehkan untuk minum, tenang aja semua dapat gitu ya. Karena cangkirnya aja sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah. Wa ma'uhu abyadu minal waraq. Subhanallah. Airnya lebih putih daripada, ada yang mengatakan minal laban, ada yang mengatakan minal waraq. Kalau minal laban berarti airnya itu lebih putih daripada susu. Kalau minal waraq berarti airnya lebih putih daripada perak. Subhanallah. Ibu tahu perak itu kan putih kan? Kalau yang menceling-menceling kan emas, yang kuning itu. Lah perak kan putih. Itu airnya Rasulullah SAW lebih putih daripada perak. Pendapat yang kedua, ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Ibu pernah minum susu? Ya berarti lebih putih lagi airnya. Baik. Wa ahla minal asal. Ini sifat yang keberapa berarti ibu-ibu? Tadi kan barang siapa yang minum tidak akan pernah haus. Kemudian yang kedua apa? Cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Putihnya lebih putih daripada perak ataupun susu. Wa ahla minal asal. Manisnya berarti ini airnya manis. Lebih manis daripada madu. Madu murni ya ibu-ibu, bukan madu-maduan. Karena sekarang ada madu palsu ya kan? Lebih manis daripada madu. Sifat yang kelima, warihuhu atyabu minal misk. Baunya, airnya tuh ada bau. Nih kalau ada air putih di tempat saya nih, enggak ada baunya. Ya, tapi nanti air dari telaganya Rasulullah SAW itu wangi. Ya. Wangi dan wanginya subhanallah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ibu-ibu jangan bertanya, nanti gimana Ustazah kalau airnya wangi bisa minum gak? Gitu. Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Nah itu kan keadaannya lagi haus ya. Dan semuanya tuh pengen bisa minum biidnillahi ta'ala ya. Sama kayak saya jadi ingat ya, dulu ada teman kami tuh pas ke Yaman disandingin nasi Yaman. Itu kan ada sebagian orang Yaman, terutama masyarakat Aden, kalau masak nih Bu, ini saya akan beritahu sedikit. Kalau masak nasi mungkin ibu-ibu taunya nasi apa sih? Nasi Arab tuh nasi kebuli gitu ya. Nasi, padahal banyak, ada nasi mandi, ada nasi kebuli, ada biryani, banyak kayak. Itu kalau orang Aden, itu kebiasaan mereka, kalau habis nasinya matang tuh Bu, terus nanti di tengah pancinya dikasih buletan, terus nanti ditaruh faham itu
arang, terus arangnya nyala, setelah itu nanti dikasih kayak wangian gitu ya, dan itu diungkep nasinya. Terus kawan saya tuh waktu itu bilang, terus kepiye deh maem gitu kan, wangi gitu. Terus Yus dicoba dulu, ternyata enggak, walaupun wanginya itu sepertinya harum, pas dimakan ya enak aja nasinya. Ya, jadi ibu-ibu jangan bayangkan nanti kalau airnya itu wangi nggak bisa diminum, bisa diminum. Ya, buktinya apa lah, di dunia aja yang nasi dibukur aja, dikasih wewangian aja masih bisa dimakan. Ya, baik. Kemudian di dalam telaga itu ada 2 saluran air, yang mana 2 saluran air ini semuanya tersambung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi air tersebut, air dari telaganya Rasulullah SAW itu mengalir dari sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu aliran ya, satu saluran terbuat dari emas, satu saluran terbuat dari perak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Jadi kalau bayangan ini ya teman-teman, bayangan akhirat tuh nggak bisa dibayangkan oleh kita bayangin aja kayaknya indah banget ya. Subhanallah. Dan kata Rasulullah SAW, orang yang pertama minum nih ibu-ibu, nih busyra, kabar gembira bagi teman-teman. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi menyebutkan ya, orang yang pertama kali mendatangi telaga beliau ya, awwalun nas waradu alaihi fuqaraul muhajirin. Orang yang pertama-tama minum dari telaganya Rasulullah SAW adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa ibu-ibu? Maksudnya gimana orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin? Jadi dulu muhajirin itu siapa? Orang-orang yang berhijrah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang fakir. Ya, kita belajar dari sirah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada sahabat-sahabat itu yang fakir, subhanallah. Ya, ada mereka itu yang sampai karena fakirnya mereka nggak punya rumah ketika harus berhijrah ke kota Madinah. Mereka berada di teras-teras masjid dan mereka tergolong dalam golongan ahlus suffah. Masih ingat enggak? Ahlus suffah itu orang-orang yang nggak punya rumah, orang-orang dari kalangan sahabat yang fakir, yang nggak punya rumah, hidupnya di teras masjid. Nanti mereka itu adalah orang-orang yang kelak diberikan kesempatan untuk minum terlebih dahulu dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, mereka ahlus suffah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, asy'asu ru'usan ad-dunsu siyaban alladina la yanahkihuan muta'aminat wa la tuftahu lahum abwaabus sadad. Jadi orang-orang yang memang dulu para sahabat yang kerjaannya tuh di teras masjid, kalau ada majelis Rasulullah SAW mereka mendatangi majelis tersebut, datang dengan Rasulullah SAW dan seterusnya sampai mereka ikut berperang dengan Rasulullah dan Rasulullah SAW wafat. Ya, mereka termasuk orang-orang yang pertama kali minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kenapa para muhajirin ya itu mendapatkan keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Allah ridho gitu kan? Kenapa itu sebabnya? Kenapa orang-orang muhajirin kok mendapatkan kedudukan spesial gitu loh di mata Allah dan Rasulnya? Orang yang pertama kali masuk Islam. Baik, ada apa dengan orang yang pertama kali masuk Islam? Kira-kira apa jawabannya? Betul, karena di antara mereka subhanallah ketika mengikrarkan dengan sebuah syahadat beriman kepada Allah dan Rasulnya, taruhannya tuh sampai nyawa. Jadi bukan hanya harta Bu Swatun, tapi nyawanya. Lihat teman-teman bagaimana Bilal bin Abi Rabah, yang mana beliau mempertahankan ahad, kemudian beliau ditindih dengan apa? Dengan batu yang sangat besar. Itu kan berarti pengorbanan sampai mengorbankan jiwanya, ya kan? Ya, lihat Sumayyah, keluarga Yasir, yang mana mereka benar-benar beriman kepada Allah, kemudian akhirnya ditusuk, mohon maaf kemaluannya, sampai Sumayyah menemui kesyahidannya. Jadi perjuangan mereka, ya orang-orang muhajirin yang masuk Islam pertama kali itu memang mereka benar-benar berkorban bukan hanya harta, tapi semuanya, jiwanya juga. Subhanallah, subhanallah. Maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Balasan yang baik tentunya. Baik. Kemudian yang kedua, siapa yang mendatangi telaga Rasulullah SAW? Orang-orang Ansar. Ya, orang-orang Ansar juga punya keutamaan sendiri. Mereka yang menyambut orang-orang muhajirin, mereka yang memberikan apapun yang mereka miliki kepada orang-orang muhajirin. Masya Allah. Baik. Dan kemudian seterusnya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun. Baik. Kemudian ibu-ibu yang perlu kita ketahui, telaganya Rasulullah SAW itu sebelum sirat atau setelah sirat? Kira-kira apa jawabannya? Yakin sebelum. Yang mengatakan sebelum apa dalilnya? Buktinya. Yang mengatakan setelah apa buktinya? Kan ucapan yang kita ucapkan itu kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bu Swatun, ayo. Jadi menurut antum sebelum, ya.
Baik. Yang setelah ibu-ibu. Aha. Ya, setelah apa buktinya? Jawabannya dua-duanya benar. Ya. Betul. Jadi memang ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa telaga Rasulullah SAW ini sebelum Sirat. Ya. Dan ini harus saya sampaikan. Buktinya apa? Di sini disebutkan ya bahwa orang-orang yang meminum adalah orang-orang yang kehausan, dan kehausan itu berarti baru bangun dari kubur gitu kan. Dan tadi kata Bu Swatun bahwa orang yang meminum tidak akan haus selamanya, artinya perjalanan yang panjang, dan itu termasuk dari meniti Sirat itu sudah bagian dari perjalanan telaga itu sebelum Sirat gitu kan. Karena kalau setelah Sirat nanti yang ada apa Bu? Yang ada adalah surga atau neraka, begitu kan? Baik. Kemudian pendapat yang kedua adalah setelah Sirat. Apa buktinya? Mereka mengatakan bahwa benar yang meminum telaganya Rasulullah itu adalah orang-orang yang beriman saja. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, semuanya tidak bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Berarti kalau seperti ini perjalanan Sirat itu kan nanti kan ibu-ibu gini, Sirat itu akan mengkualifikasi gitu ya, akan memilah dan memilih mana yang beriman, mana yang tidak. Jadi nanti di Sirat itu di bawahnya ada neraka. Orang-orang yang beriman ya mereka sudah tidak lagi bisa melewati Sirat, sudah masuk semua ke neraka, blung gitu ya. Dan kata ulama yang memilih bahwa telaga ini di atas setelah Sirat, maka mereka mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan yang akan meminum dari telaganya Rasulullah SAW ini hanyalah orang-orang beriman. Pendapat yang terkuat, wah ini ya, dua-duanya benar, tapi pendapat yang terkuat adalah telaganya Rasulullah SAW sebelum Sirat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dua-duanya benar ya, karena memang ulama ada dua pendapat. Baik, jadi bisa kita pelajari ibu-ibu tadi siapa yang terusir dari telaganya Rasulullah? Orang yang suka membuat sesuatu yang baru dalam hal agama. Yang kedua, orang yang bermaksiat. Yang ketiga ada lagi, adalah orang-orang kafir yang mereka tidak bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Yang keempat, orang-orang munafik, mereka juga tidak bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW. Yang kelima, orang-orang murjiah dulu. Orang-orang yang punya pemahaman murjiah. Nanti saya akan jelaskan siapa murjiah, siapa qadariyah. Dan yang terakhir, orang-orang yang memiliki pemahaman qadariyah. Ibu-ibu kita harus paham siapa qadariyah, siapa murjiah. Murjiah itu orangnya beriman kepada Allah, muslim, tapi dia mengatakan bahwa amalan itu tidak termasuk dari iman. Ini nih, paham murjiah itu mengatakan bahwa amalan seseorang itu nggak ada kaitannya dengan iman. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa Bu? Amalan itu ada kaitannya dengan iman. Kalau iman seseorang naik, maka amalannya juga naik, bagus. Kalau imannya seseorang turun, maka amalannya pun akan turun. Ya. Orang-orang murjiah mengatakan amal ini tidak ada kaitannya dengan iman. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa iman itu cukup dalam hati saja. Orang-orang murjiah mengatakan bahwa iman itu cukup dalam hati. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana tentang iman ibu-ibu? Diikrarkan dalam hati, diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal saleh. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang murjiah enggak. Jadi menurut orang murjiah, kalau ada orang ya, dia sudah beriman dalam hati itu sudah cukup ya. Walaupun tanpa syahadat, cukup bagi mereka. Ya, ini golongan orang-orang yang tidak akan bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qadariyah, ibu-ibu, siapa qadariyah? Adalah orang-orang yang mengatakan tidak adanya takdir dalam perbuatan manusia. Maksudnya enggak ada sangkut pautnya dengan ketetapan Allah. Ketika manusia berbuat, yaitu berarti semata-mata karena pengen dia berbuat ya. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia itu berada dalam ketetapan Allah, berada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah mengimani namanya apa Bu? Beriman kepada takdir, ya kan? Orang-orang qadariyah enggak beriman kepada takdir. Ya, mereka mengira bahwa perbuatan manusia tanpa adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang-orang qadariyah. Ini hati-hati ibu-ibu, orang-orang qadariyah, orang-orang murjiah itu banyak sekali. Di semua negara ada. Ya subhanallah, semoga Allah melindungi kita semuanya dari kejahatan mereka. Baik, amin, Allahumma
Amin. Ingin saya sampaikan juga, di sini disebutkan di buku catatan saya bahwa hadis tentang haud ini ibu-ibu mutawatir. Apa artinya mutawatir? Banyak yang meriwayatkan. Berarti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa besok itu benar-benar ada telaganya Rasulullah SAW, gak boleh mengingkarinya. Kita harus yakin walaupun kita belum lihat sekarang, tapi kita harus yakin. Dari mana kita yakin? Dari hadis-hadis yang ada. Dan itu hadisnya bukan 1, 2, tapi banyak. Ya, diriwayatkannya kalau dalam ilmu hadis secara mutawatir. Mutawatir itu banyak dari jalur periwayatan. Ya, baik. Oh, ini di catatan saya ada tambahan satu lagi ibu-ibu. Kalau tadi kan ada 2 pendapat ya. Ibu-ibu ya, haud itu di mana? Ada yang sebelum, ada yang setelah. Ini ada halil haud qabla sirat am ba'da di catatan saya. Qala al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi, was sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu haudain. Ada 2. Ya, jadi kalau Imam Qurtubi menyebutkan Rasulullah itu punya 2 haud, 2 telaga. Yang pertama qabla sirat, ya. Yang pertama adalah sebelum sirat, wasani yang kedua adalah setelah sirat. Subhanallah. Dan dua-duanya aliran sungainya dari Sungai Kautsar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada masalah lagi di sini, alhamdulillah ibu-ibu enggak susah-susah belajar di Yaman, sudah saya rangkumkan, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini ilmunya dari Allah. Lah untuk apa saya sembunyi-sembunyikan? Ya kan? Di sini disebutkan ibu-ibu bahwa apakah haud ini saat ini ada? Jawabannya apa? Haud ini sudah ada belum? Apa buktinya? Kan meyakini belum tentu ada. Maksudnya belum tentu sudah ada gitu. Barangkali nanti Allah akan buat. Rasulullah waktu itu sedang di mimbar. Beliau sedang khutbah di mimbar dan beliau mengatakan wa inni la andurul an. Saya tuh diperlihatkan bagaimana haudnya. Ya, bagaimana haudnya Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah sudah diperlihatkan. Berarti ini menunjukkan haudnya sudah ada. Telaganya sudah ada, cuman kita saja yang belum bisa melihat. Tapi telaganya sudah dibuat. Subhanallah, subhanallah. Sama, kalau saya bertanya surga neraka sudah ada belum? Sudah. Apa buktinya? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga, uiddat lil muttaqin. Telah aku siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surganya sudah ada. Untuk neraka ada, uiddat lil kafirin. Ya, subhanallah. Baik, alhamdulillah. Apa hukum orang-orang yang mengingkari haud? Apa hukum orang-orang yang dia tidak mempercayai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira apa hukumnya ibu-ibu? Dosa? Iya, dosa sudah jelas. Tapi di sini dikatakan bahkan orang beriman tapi dia mengingkari adanya telaga Rasulullah SAW, padahal hadis sudah jelas banyak dan riwayatnya begitu luar biasa. Maka di sini disebutkan oleh Syekh kufrun mukhrijun minal millah. Dia disebutnya sebagai orang yang keluar dari Islam. Ya, karena ini bagian prinsip. Ya. Alhamdulillah. Tuh kan setiap kali Allah perlihatkan ada tambahan lagi Bu. Kalau di buku ini bukunya tipis tapi syarat makna. Nah, nih di sini saya dapat faidah. Al-haud lughatan, sarannya Abu Ibrahim Muhammad bin Shalih Bahar. Bahar ini orang Hadramaut. Al-haud, haud itu secara bahasa al-jama'. Haud itu Bu, secara bahasa itu al-jama', terkumpul. Terkumpul itu secara bahasa kumpulan. Dan wa yutlaqu ala mujtama'il ma'. Kalau disebut haud berarti kumpulan dari banyaknya air, ya telaga. Kalau bahasa kitanya kan ibu-ibu kalau ada kayak lubang besar di situ banyak air, nah disebutnya apa sama kita? Danau, ya wis, boleh. Ya danau, ya telaga, yang penting itu kumpulan banyak air. Itu namanya haud. Baik. Syar'an, secara istilahan, definisi secara terminologi, apa yang disebut dengan haud? Haudul ma'an nazil minal kautsar fi ursati yaumil qiyamah din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah telaga yang di situ ada air, di mana airnya tersebut mengalir dari Sungai Kautsar, dan haud ini ada pada waktu kehidupan di akhirat nanti. Ya, dan haud ini adalah yang dimaksud dengan haud di sini adalah haud untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Baik, coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingat lagi perjalanan setelah kehidupan itu ada apa saja? Kematian dulu ya. Kematian, terus setelah itu alam kubur. Alam kubur, di alam kubur ada apa? Ada fitnah kubur. Fitnah kubur tuh semua dapat, ya. Semua dapat. Apa sih fitnah kubur itu? Pertanyaan di alam kubur.
Nanti dari pertanyaan di alam kubur ini ada dua golongan. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan azab kubur. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur sudah diperlihatkan dulu bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan azab kubur diperlihatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti perjalanan setelah di alam kubur nunggu apa ibu-ibu? Nunggu sangkakala ditiup. Sekarang malaikat itu trompetnya sudah ada di sangkakalanya, sudah ada di mulutnya belum? Kemarin belajar nggak? Sudah kan? Sudah ada, tinggal nunggu perintah dari Allah. Tut, langsung but, sudah. Ya. Dan itu semuanya nanti bangun tiupan kedua, sangkakala dua bangun, dan keadaan manusia pada waktu bangun dari kubur bagaimana ibu-ibu? Haus, ya kan? Digiring semua manusia ke yang namanya mahsyar. Dan mahsyar itu sifatnya seperti apa? Mahsyar itu tanah lapang, ya kan? Tidak ada gunung, tidak ada pohon. Terus apa lagi di situ? Hisab dulu atau mizan dulu? Hisab dulu, ya. Nanti setelah hisab baru mizan. Nanti setelah mizan baru sirat, yaitu perjalanannya. Dan subhanallah, perjalanan di akhirat itu teman-teman, kejadian yang sangat luar biasa yang mungkin bagi akal kita itu nggak bisa masuk gitu loh, nggak bisa dinalar oleh akal kita. Kenapa? Karena itu perjalanan yang sangat jauh luar biasa. Tapi barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana nanti dia akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling enak itu doa begini, Bu. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang-orang begini, tapi sedikit jumlahnya. Maka minta kepada Allah, ya Allahumma adkhina ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, hamba memohon dimasukkan ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Berarti ada orang-orang yang begini cepat masuknya, ya jalur pintas. Dan subhanallah ibu-ibu, ya kita masuk surga itu bukan hanya dengan amalan kita. Ini perlu saya ingatkan lagi. Tapi tentunya amalan kita yang kita lakukan sekarang itu tidak cukup untuk membeli surganya Allah. Kita masuk surga itu di samping dengan amalan juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalaulah bukan dengan rahmatnya Allah kita nggak bisa masuk surga. Maka tidak perlu menyombongkan amalan kita. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, katakan alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk duduk di majlis ilmu? Allah. Kalau teman-teman bisa salat tahiyatul masjid, jangan menyombongkan diri. Lihat sebelahnya enggak salat, loh kok dia kok enggak salat ya, gitu ya misalnya. Sudah urusin aja diri sendiri, alhamdulillah. Saya bisa digerakkan oleh Allah untuk sholat. Ya, semoga Allah menerima amal solihku. Sudah, itu aja. Jadi nggak ada rasa menyombongkan diri, nggak ada pula meremehkan orang lain. Ya, nggak ada meremehkan orang lain. Nggak perlu juga kita nyinyirin orang yang saat ini bermaksiat, kalaupun dia beriman, karena kita tidak akan pernah tahu barangkali suatu hari kelak orang yang berlaku maksiat Allah berikan hidayah dan ternyata masuk surganya duluan daripada kita. Kan kita nggak tahu. Ya, jadi pesan saya teman-teman, mari kita saling doa, mendoakan sesama kita, mendoakan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk kita semuanya dan kita berdoa, Allahumma asqina min haudi nabiyyika syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Ya alhamdulillah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk lebih belajar apa itu sirat, karena keadaan sirat itu mengerikan sekali ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jikalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.